Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kegiatan pengkayaan hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang asuhan keperawatan komunitas. Dalam hal ini, asuhan keperawatan komunitas topiknya banyak, pembahasannya banyak sekali ya, karena keperawatan komunitas sebagai payung dari seluruh keperawatan. Di dalamnya ada masalah anak, masalah ibu hamil, masalah keluarga, masalah gerontik, masalah penyakit-penyakit dalam, ya, penyakit tidak menular, masalah gangguan jiwa. Jadi komunitas itu lebih general, sifatnya tidak sektoral. Jadi kenapa keperawatan komunitas sebagai payung ya, yang mewadahi semua asuhan keperawatan, karena di dalamnya sangat kompleksitasnya sangat luas. Itu tujuannya. Karena tadi materinya banyak, saya akan membahas hanya dua topik ini. Mudah-mudahan kita review sedikit tentang keperawatan kesehatan kerja dan promosi kesehatan. Tentunya dalam hal ini mudah-mudahan nanti ketika uji kompetensi dari dua topik ini mungkin bisa terulas di dalam ujian kompetensi, dan mudah-mudahan ada beberapa soal yang ada kaitan eratnya dengan topik hari ini. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang keperawatan kesehatan kerja atau occupational health nursing. Yang kedua, promosi kesehatan. Saya hanya review saja sedikit, karena kalau dibahas lebih dalam itu harus pertemuan singkat aja harus memerlukan waktu yang cukup banyak. Oke, mari kita bahas tentang keperawatan kesehatan kerja. Sebelumnya saya menanyakan kembali, mengingat kembali apa itu keperawatan kesehatan kerja. Ada yang bisa jawab? Oke, kita lanjut, kita coba. Kalau lihat definisi, kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat di dalam suatu tempat kerja. Tempat kerja di sini sifatnya adalah general atau umum. Bisa perusahaan, bisa pabrik, kantor, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat umum, itu merupakan bagian dari tempat kerja. Nah, yang di tempat kerja ini yang dimaksudnya adalah ada kumpulan orang-orang di mana di tempat tersebut melakukan aktivitas. Dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja adalah masyarakat pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi masyarakat pekerja yang ada di dalamnya atau di dalam lingkungan internal di tempat kerja tersebut, dan masyarakat sekitar perusahaan. Artinya masyarakat yang secara eksternal yang ada di sekitar lingkungan, baik perusahaan, pabrik, perkantoran, sekolah, rumah sakit. Karena apa? Masuk ke dalam definisi tersebut karena dampak dari suatu permasalahan di tempat kerja bisa mengakibatkan secara eksternal keluar. Saya berikan contoh, misalnya pabrik mengeluarkan asap, kebisingan, itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar dan menjadikan suatu masalah, yaitu masalah kesehatan. Nah, di dalam dampak tersebut hanya ada dua yang kita bahas. Yang pertama, golongan psikologis.
Nah, kenapa di tempat kerja permasalahan psikologis mempunyai efek terhadap produktivitas? Karena ketika lingkungan psikologis tidak kondusif, akan mempengaruhi produktivitas. Bisa meningkatkan stres kerja, sehingga akan berdampak terhadap motivasi dan kinerja. Jadi, golongan psikologis atau jenisnya bisa mempengaruhi terhadap pekerja tersebut, sehingga bisa mendapatkan berdampak terhadap penyakit psikologis. Yang kedua yang kita bahas adalah kecelakaan akibat kerja. Jadi ada penyakit akibat kerja, ada kecelakaan akibat kerja. Hanya dua yang dibahas di dalam perawatan kesehatan kerja. Kecelakaan akibat kerja ini adalah definisinya suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan atau dengan tempat kerja. Jadi ada relation hubungannya antara pekerjaan yang kita lakukan dengan tempat kerja kita. Bisa lingkungan dan lain sebagainya. Contoh, kecelakaan kerja itu lebih banyak terjadi kasus kecelakaan kerja ini. Kasusnya sering terjadi diakibatkan hanya dua. Hampir sama dengan penyakit akibat kerja, yaitu oleh faktor manusianya atau hostnya atau humannya, dan yang kedua adalah faktor lingkungan atau environment. Nah, di antara kedua faktor terjadi kecelakaan akibat kerja itu, yang paling tinggi sebesar hampir 80% diakibatkan oleh faktor utama, yaitu faktor host atau manusianya, humannya, 80%. Diakibatkan oleh apa? Karena lebih besar dari faktor lingkungan, karena lingkungan, environment bisa dirubah oleh manusianya sendiri. Contoh, kalau lingkungan kotor, licin, diakibatkan oleh manusia, itu bisa dirubah oleh manusianya sendiri. Ya. Nah, kalau faktor manusia lebih besar karena keteledoran, kelelahan, kecapean, kurang konsentrasi, dan lain sebagainya, itu bisa berdampak terhadap efek terhadap resiko kecelakaan kerja. Misalnya kelelahan. Manusia bekerja maksimal menurut aturan tentang K3 keselamatan kesehatan kerja, maksimal adalah 8 jam. Lebih dari 8 jam itu berisiko terjadi kecelakaan. Maka ada shift, kalau di rumah sakit ada shift siang, shift pagi, dan shift malam. Itu 8 jam. Karena hanya batas maksimal manusia bekerja hanya. Setelah 8 jam itu akan risiko kelelahan. Ya, ketika kelelahan orang tidak konsentrasi, bisa celaka ya terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi hampir 80%. Atau keteledoran atau acuh terhadap peraturan yang ada di lingkungannya, atau SOP-nya tidak dijalankan karena acuh tak acuh, atau pengetahuannya, knowledge-nya, sikapnya, ataupun keterampilannya yang kurang ya, yang dimiliki oleh host atau human tersebut, itu beresiko cukup besar terhadap kejadian kecelakaan. Makanya 80% lebih besar dari lingkungan atau environment. Lingkungan yang sering terjadi adalah lingkungan fisik yang kedua. Itu kurang lebih 20-10% menyumbang untuk terjadinya kecelakaan. Contoh lingkungan, misalnya diakibatkan kebisingan. Itu resiko orang terpapar bising, terlalu sering kita terpapar lebih 80 kebisingan, tingkat kebisingan, maka itu resiko akan tuli konduktif yang sering terpapar terus-menerus. Maka kalau tuli konduktif itu resiko kita tidak mendengar, sehingga ada resiko untuk terjadi kecelakaan. Salah satunya itu kebisingan, tempat kerja yang panas bisa dehidrasi,
tempat kerja yang dingin sebaliknya bisa hipotermi, itu juga mengganggu di dalam pekerjaan, bisa terjadi suatu kecelakaan akibat kerja. Nah itulah ya di dalam keperawatan kesehatan kerja hanya dua yang kita bahas, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat. Nah, pendekatannya dengan melalui asuhan keperawatan kesehatan kerja sama hal seperti asuhan keperawatan yang lainnya. Dari mulai aspek pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Saya sedikit saja review bahwa yang harus diasesmen, dikaji, ya lingkungan. Ya, lingkungan tempat kerja apakah bersih, kotor, licin, dan lain sebagainya. Ya, sanitasinya, terus ventilasinya ada, terus pencahayaan, terlalu gelap itu risiko juga celaka. Ya. Terlalu dingin juga itu mengganggu penyakit akibat kerja. Kalau lingkungan, hal-hal tadi bisa terjadi penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan. Pemeriksaan kesehatan awal berkala khusus. Pada waktu masuk, apakah pernah periksa kesehatan, periksa berkala minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali. Pemeriksaan khusus bila terjadi permasalahan kesehatan yang dialami oleh pekerja. Ada jaminan kesehatan yang melindungi aspek kesehatan dari para pekerja. Bagaimana pemakaian APD, alat pelindung diri, itu bisanya disesuaikan. Di tempat bising berarti menggunakan ear move ya, atau alat untuk mengurangi kebisingan yang dipasang di dalam telinga. Ketika berkaitan dengan pencahayaan, menggunakan goggle atau kacamata. Kalau di rumah sakit kita menggunakan handscoon, ya, masker dan lain sebagainya. Terus proses kerja, apakah ada SOP-nya, pelaksanaannya gimana, keluhan-keluhan. Nah, ini mengganggu psikologis ya seseorang yang tadi saya katakan. Kecelakaan yang sering terjadi apa saja di tempat kerja, sehingga kalau sering terjadi apakah kita bisa mengasumsikan bahwa sering terjadi kecelakaan itu dampaknya dari apa? Kita bisa melakukan upaya prevention. Pertolongan pertama kecelakaannya apakah sudah ada atau belum, ya. Jam kerja. Ya, jam kerja tadi saya katakan berapa lama? Maksimal 8 jam. Analisa masalah berdasarkan fokus. Biasanya yang sering terjadi masalah-masalah di dalam perawatan kesehatan kerja, ada kecelakaan kerja yang sering terjadi apa? Perilaku yang tidak sehat, perilaku merokok di dalam bekerja, perilaku terlalu banyak ngobrol, acuh tak acuh, ya, teledor dan sebagainya. Lingkungan tadi, lingkungan fisiknya, bagaimana, pencahayaan, udara dan lain sebagainya. Penyakit yang ada, bagaimana pengetahuan pekerja, kurang atau tidak, terus fasilitas yang mendukung, apakah ada pemeriksaan, jaminan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita analisis. Ya, itu mungkin pembahasan sedikit tentang mereview keperawatan kesehatan kerja. Selanjutnya, ini saya akan memberikan kasus. Ya, silakan Anda jawab. Mari kita sama-sama bahas. Kasusnya adalah mahasiswa NES melakukan pengkajian kepada buruh pabrik. Diperoleh data, ada 10 orang pekerja merasa marah, tidak percaya diri, setelah mereka mengetahui diberhentikan dari pekerjaannya karena dampak pandemi COVID-19. Mereka mengatakan dapat menerima kehilangan pekerjaannya. Mungkin inilah takdir dari Maha Kuasa dan semoga mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari yang lain. Kalau selintas kita lihat bahwa mahasiswa melakukan pengkajian di tempat kerja, yaitu pabrik. Ternyata di pabrik itu ada 10 orang yang di PHK atau diberhentikan. Nah, kalau kita lihat, keluhannya adalah merasa marah, tidak percaya diri setelah mengetahui diberhentikan. Itu efek dari yang namanya coping. Ya, efek coping. Karena coping
adaptasi coping itu ada maladaptif, ada yang adaptif. Tapi biasanya tahapan ketika kita ada sesuatu respon, ya, stresor terhadap individu atau seseorang, biasanya tidak menerima dulu, ya, menolak, ya, anger, lalu trial and error, lalu menimbang-nimbang, baru acceptance. Nah, itu adalah tahapan adaptasi. Kalau kita lihat soal, jelas, ya, ini tahapan pertama dan kedua. Dia merasa marah, ya, dan ada denial ataupun penolakan. Nah, tetapi mereka mengatakan pada saat itu juga ada tahapan yang selanjutnya, tahapan dia menimbang-nimbang dan menerima. Ya, jadi ini bagus copingnya. Jadi copingnya, kalau saya bahas di sini, dia copingnya lebih kecenderungan kepada coping yang adaptif. Kalau kita lihat soal, ya, lihat soal itu mereka dapat menerima kehilangan pekerjaan, mungkin inilah takdir yang, berarti dia acceptance, menerima. Setelah tahapan dia pertama denial, menolak, baru dia marah, anger, baru trial and error, menimbang-nimbang, dan terakhir dia acceptance, menerima. Ya, bahkan dia sangat positif, ya, acceptance-nya. Semoga mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari yang lain. Nah, ungkapan tersebut menandakan bahwa pekerja pabrik sudah mampu A. memahami hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya, B. mengidentifikasi cara mengatasi kehilangan, C. mengenali peristiwa kehilangan yang alami pekerja pabrik, D. memanfaatkan faktor pendukung, E. membina hubungan saling percaya. Jadi kalau kita bahas dari soal tersebut, bahwa ini adalah para pekerja pabrik dengan permasalahan fisiko-sosial atau mental. Tetapi kalau lihat kasus di sini, mereka berkaitan dengan coping, ya, coping yang adaptif, bukan maladaptif. Sehingga yang cocok di dalam, yang paling tepat bahwa pekerja pabrik itu adalah, jawaban yang paling tepat adalah C. mengenali peristiwa kehilangan yang dialami pekerja pabrik. Mungkin ada yang lebih dekat A, tapi yang paling tepat adalah C. A. memahami hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya. Ini hanya pemahaman saja, ya. Kalau dilihat soal, ini sudah menerima. Artinya menerima kalau pemahaman masih ke tahapan yang lebih awal, ya, yaitu merasa marah, percaya diri, mengetahui diberhentikan, itu memahami namanya, memahami kehilangan. Jadi kurang tepat. Tapi di sini sudah acceptance. Yang B, mengidentifikasi cara-cara mengatasi kehilangan yang dialaminya. Ini belum. Karena mereka, si pekerja pabrik ini belum bisa mengidentifikasi. Setelah marah dan lain sebagainya, dia baru menerima. Karena tidak ada bagaimana cara mengatasi kehilangan. Di soal di sini tidak ada bagaimana cara mengatasinya. Tidak ada. Jadi yang paling tepat adalah C, mengenai peristiwa kehilangan yang dialami. Jadi dalam adaptasi, coping adaptasi yang acceptance, dia hanya mengenali saja. Coping tahapan tersebut adalah mengenali kondisi dianya. Yang paling tinggi adalah coping yang paling adaptif adalah paling tinggi adalah acceptance, menerima tahapannya. Yang paling rendah adalah denial, penolakan, kedua marah, trial and error, menimbang-nimbang, baru acceptance. Memanfaatkan faktor pendukung jelas di sini tidak ada di dalam soal. Membina hubungan saling percaya tidak ada, karena di sini tidak ada proses komunikasi antara dua arah, antara
bekerja dengan yang lain di sini tidak ada di dalam soal tersebut. Jelas? Paham? Clear ya? Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya adalah nge-review tentang topik yang kedua adalah health promotion atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut saudara apa? Ya, betul. Jadi promosi kesehatan adalah change behavior, adalah perubahan perilaku. Jadi promosi kesehatan itu promote ya tentang masalah kesehatan. Di dalamnya, kecenderungan di dalam promosi kesehatan itu adalah kepada aspek perubahan perilaku. Kalau kita kaitkan dengan nursing, keperawatan, bahwa tugas kita di dalam peran dan fungsi keperawatan komunitas ada peran ideal, ada peran minimal, maksimal. Ya, peran minimal di dalamnya ada yang namanya health education, pendidikan kesehatan, change behavior. Ya, tujuannya adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku di sini adalah proses belajar dari yang perilakunya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Maka proses perubahan perilaku itu dengan melakukan proses belajar atau proses pendidikan. Jadi saya ulang, perubahan perilaku itu tujuan kita adalah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham, yang tadi kurang bisa melakukan menjadi lebih bisa melakukan. Itu adalah proses belajar. Sehingga dalam perubahan perilaku itu perlu proses belajar. Nah, di dalam proses belajar, yang namanya proses berarti ada input secara sistematis, ada proses, ada output. Yang baik adalah ketika input tidak bisa, kita proses menjadi bisa outputnya. Nah, menjadi bisa itu belum tentu secara penuh atau secara optimal. Biasanya langsung bisa. Bisanya bertahap bisanya. Apakah pengetahuannya, apakah sikapnya yang berubah atau psikomotornya. Kalau masih kurang, itu di feedback. Jadi snowball terus menerus, input, proses, output, feedback lagi, input, proses. Nah, ketika kita feedback terus sampai mampu, sampai meningkatkan kemandirian, ya, sehingga tidak terjadi resistensi terhadap petugas ataupun perawat. Ya. Contoh misalnya dia tidak mampu membuat oralit inputnya, lalu kita proses melalui proses pembelajaran agar dia mampu. Proses belajar di sini bisa mendemonstrasikan cara buat oralit, perangkat kerasnya misalnya bahan-bahan pembuatan oralit apa saja. Outputnya adalah dia mampu membuat oralit, feedback oleh kita apakah sudah mampu atau belum, dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya promosi kesehatan. Tujuannya adalah change behavior, perubahan perilaku. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana hubungan status kesehatan, perilaku, dan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan? Saya review sedikit. Menurut Bloom, Hendrik L. Bloom, bahwa status kesehatan atau derajat kesehatan ini, baik individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, status kesehatannya, baik sehat atau sakit, itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama lingkungan, environment, itu kurang lebih menyumbang 40% terhadap status kesehatan. Ya, perubahan status kesehatan, sehat sakit. Yang kedua adalah perilaku, kurang lebih 35%. Nah, perilaku. Nah, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah health service atau pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah herediter atau keturunan. Ini hanya 5%. Pelayanan kesehatan health service itu hanya 20%, menyumbang terhadap status derajat kesehatan masyarakat, individu ataupun keluarga. Nah, yang kita bahas karena hubungan kesehatan dan perilaku dengan pendidikan kesehatan, di perilaku
status kesehatan, perilaku, dan pendidikan kesehatan. Nah, di sini promosi kesehatannya di sini. Pendidikan kesehatan. Yang tadi teorinya adalah proses belajar dalam rangka adalah perubahan perilaku. Sehingga perilaku jelek, maka status kesehatan jelek. Perilaku baik, maka status kesehatan baik. Nah, change behavior dalam proses belajar ini, untuk merubah perilaku ini, ada proses. Ya, proses perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, faktor predisposing factor atau faktor yang memudahkan, enabling factor atau faktor yang menguatkan, faktor yang memfasilitasi atau mendukung, reinforcement factor atau faktor yang menguatkan, memudahkan, yang mendukung atau memfasilitasi, dan yang menguatkan. Nah, apa saja sih untuk merubah perilaku disebabkan oleh 3 faktor? Yang pertama, faktor yang memudahkan. Contoh, sikap. Sikap seseorang baik, maka perilaku akan baik, status kesehatan baik. Attitude, belief, kepercayaan. Value, nilai-nilai. Spiritual, keagamaan, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor predisposisi. Nah, untuk merubah faktor predisposisi ini, maka perlu namanya ilmu komunikasi. Maka perawat belajar yang namanya ilmu komunikasi. Di dalam promkes kita belajar imunikasi. Di dalam keperawatan jiwa kita belajar namanya ilmu komunikasi terapeutik, dalam rangka untuk merubah faktor predisposisi sehingga perilaku ini akan berubah dan status kesehatan juga akan berubah. Enabling factor atau faktor yang memfasilitasi atau yang mendukung, yaitu skill, kemampuan seseorang, accessibility, keterjangkauan, referral system atau pola rujukan, dukungan. Ya. Nah, hal ini bisa berubah apabila kita latih. Ya, kita latih sehingga memperkuat dukungan tersebut sehingga perilaku bisa berubah. Reinforcement adalah faktor yang menguatkan. Contohnya apa? Support system from family, dukungan keluarga. Ketika dukungan keluarga kurang baik, itu maka perilaku seseorang akan kurang baik, perilaku juga akan berubah. Ya, dukungan petugas kesehatan, kita sebagai perawat ya harus bisa menguatkan kemampuan pasien atau klien agar bisa berubah. Nah, semua proses perubahan ini, ketiga faktor dan lain sebagainya, bisa dirubah dengan melalui yang namanya pendidikan kesehatan atau health promotion. Ya, pendidikan kesehatan. Tergantung ketika di dalam pendidikan kesehatan itu, ketika kita mengkaji aspek pendidikan kesehatan, kemampuan pendidikan kesehatan keluarga, individu, atau masyarakat, bisa dilihat dari ketiga faktor ini. Maka perlu adanya perencanaan, perlu adanya evaluasi, sehingga perlu dukungan ilmu-ilmu di masyarakat. Maka kalau keperawatan gitu kan aspek bio, fisiko, sosial, spiritual, dan culture, itulah ilmunya. Ya, ketika kita akan melakukan promosi, maka culture, budaya, kita harus mengetahui budaya klien, komunitas, ya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah hubungan status antara kesehatan, perilaku, dan pendidikan kesehatan. Sangat erat sekali. Domain perilaku, ya. Nah, di dalam perilaku itu ada 3 domain. Domain yang paling rendah adalah knowledge. Ya, kedua sikap atau attitude. Domain yang paling besar ranahnya, yang paling tinggi adalah practice atau keterampilan atau psikomotor. Nah, setiap domain ini mempunyai tingkatan. Jadi ada yang domain tingkatannya bukan rendah atau tinggi. Ada pengetahuannya yang hanya memahami saja, yang hanya tahu saja.
Ada yang pengetahuannya sampai comprehension, dia memahami. Ada yang pengetahuannya bisa mengaplikasikan bahkan sampai analisis dan evaluasi. Nah, ini tahapan. Tahapan yang paling tinggi antara knowledge ini, domain knowledge ini adalah evaluation. Paling rendah adalah know, hanya tahu saja. Kalau tahu kan kita bisa menanyakan, ibu tahu nggak tentang hipertensi? Tahu. Hipertensi adalah, nah itu untuk mengetahui tahapan know atau mengetahui. Attitude, sikap, itu ada receiving, menerima, ada merespon, ada menilai, dan responsible. Ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah responsible. Dia sampai merespon, tapi sampai dia melakukan, mendekati melakukan. Practice ada 3 tingkatan, guidance, respon, mekanisme, dan adopsi. Ya, ini ranah yang paling tertinggi. Tergantung pada waktu Anda assessment, learning assessment atau pengkajian belajar untuk mengetahui pendidikan kesehatan, hanya 3 faktor ini aja. Pengetahuannya, sikapnya, praktisnya. Ya, ini adalah domain belajar. Jadi saya ulangi bahwa domain perilaku ada 3, knowledge, pengetahuan, sikap, dan praktis. Ranah yang paling tinggi adalah praktis. Jika keterampilan seseorang bagus, baik, maka kita bisa mengasumsikan bahwa pengetahuannya pasti cukup baik, sikapnya juga cukup baik. Ya, itu korelasinya. Oke. Itu mengenai review sedikit tentang namanya promosi kesehatan, health promotion. Kenapa saya bahas? Ya mudah-mudahan di dalam uji kompetensi ada soal-soal yang membahas berkaitan dengan promosi kesehatan. Oke, kita latihan kasus tentang promosi kesehatan. Mari kita simak. Perawat puskesmas melakukan pendataan di Posyandu Mawar. Hasil wawancara sebanyak 12 ibu hamil. Ini karena soal komunitas pasti respondennya banyak ya. Sebanyak 12 ibu hamil tidak mau makan lauk pauk atau ikan. Dikarenakan menurut budaya mereka, ikan bau amis menyebabkan muntah, keguguran, dan bisa menyebabkan gatal-gatal. Kalau kita lihat di dalam konsep tadi, bahwa perilaku ibu tidak mau makan karena faktor budaya. Culture. Kalau kita lihat soal di sini, dia tidak mau makan lauk pauk atau ikan dikarenakan menurut budaya mereka ikan bau amis menyebabkan muntah dan keguguran. Ini berkaitan dengan budaya. Nah, tadi budaya, culture itu termasuk ke dalam faktor predisposisi, faktor yang menguatkan, faktor yang memudahkan untuk berubah perilaku itu ke arah yang baik ataupun tidak baik. Pernyataannya menurut budaya mereka bahwa muntah bisa keguguran dan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Oke, kalau lihat kasus ini adalah kasus perilaku. Ya, perilaku yang disebabkan oleh faktor budaya. Faktor budaya termasuk ke dalam faktor predisposisi faktor atau faktor yang memudahkan. Oke, kita lihat pertanyaannya. Intervensi keperawatan yang paling tepat. Yang paling tepat. Karena semuanya baik, tapi di antara yang baik ada yang paling tepat. Pada kasus di atas, A. Instruksikan agar menjaga pola hidup sehat. Ini budaya ya, sekali lagi. Pendidikan kesehatan tentang manfaat gizi ibu hamil. Ini lebih banyak kepada kognitifnya. Instruksikan hanya menginstruksikan, tidak arahan kepada perubahan perilaku. Pendidikan kesehatan itu terlalu umum. Ya, terlalu umum. Yang ketiga, C. Sarankan agar tetap memakan ikan karena baik untuk kesehatan. Ini untuk berubah perilakunya sangat minim karena hanya menyarankan, hampir sama dengan poin A, instruksikan agar tetap memakan. Kemungkinan bisa makan,
Kemudian tidak, tapi dengan jelas dia tidak mau akibat budaya walaupun disarankan. Yang D, nah ini sepertinya yang paling tepat. Sarankan agar makanan pengganti ikan diganti dengan tahu dan tempe. Jadi merubah perilaku itu untuk memutus budaya diakibatkan oleh tidak serta-merta bisa langsung berubah. Ini nggak boleh. Karena sulit, budaya itu sulit. Ya. Maka di dalam pembahasan ada yang namanya nursing culture, keperawatan budaya yang berkaitan dengan keperawatan. Maka yang paling tepat, nah ini supaya karena ini harus tetap ibu hamil ini harus tetap sehat dan harus gizi seimbang. Salah satunya protein yang masuk ke dalam tubuh si ibu hamil agar tetap sehat, maka harus diganti. Bukan kita memaksakan untuk memakan ikan karena budaya mereka tidak mau. Maka yang paling tepat adalah pengganti ikan diganti tahu ataupun tempe. Yang E, kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk menolak budaya tidak makan ikan. Nah, ini salah ya, udah jelas ini salah. Penolakan makan ikan kan baik. Cuma cara untuk merubah budaya itu tidak serta-merta mudah gitu ya. Harus ada yang namanya substitusi. Substitusi itu adalah mengganti dengan cara yang lain. Tapi tetap ketika kita ganti tujuannya tetap sama gitu. Ya, ke arah sana. Oke? Paham, teman-teman? Itu contoh. Berarti sama ya jawabannya atau yang ada yang tidak sama jawabannya? Oke, kita latihan kedua. Perawat melakukan diskusi dengan warga di wilayah X berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sebagian besar warga emosi mengatakan bahwa tidak mau menggunakan masker karena di wilayah tidak ada yang terpapar dan mengatakan penyakit tersebut merupakan penyakit akibat hukum karma. Nah, ini jelas. Kalau kita lihat diskusi dengan kaitan COVID-19, emosi warga ini berkaitan psikososial. Ya, kita kembali lagi, saya ulang bahwa pendekatan asuhan keperawatan, biopsikososial, spiritual, dan culture budaya. Di sini ada psikososial, ya tidak mau menggunakan masker karena tidak ada yang terpapar dan mengatakan penyakit tersebut penyakit akibat hukum karma. Ini budaya nih. Jadi ada psikososialnya, ada budayanya. Kalau yang tadi soal hanya budaya saja. Pertanyaannya, untuk mencapai komunikasi. Nah, ini komunikasi. Di dalam PAMKes ada ilmu komunikasi. Yang lebih efektif dibutuhkan strategi apa? Ya, kalau lihat kondisi warga emosi dan dia mengatakan bahwa diakibatkan oleh hukum karma penyakit tersebut. A, berharap orang lain mendengarkan penjelasan kita. Tidak mungkin karena mereka sudah menolak dan emosi. Ya, kurang tepat. Yang B, selalu diam dan mendengarkan lawan bicara. Ini juga kurang tepat karena kalau diam itu ketika kita berbicara dengan salah seorang dan ketika seseorang tersebut lawan bicaranya berbicara kepada kita, baru kita mendengarkan. Tapi ini adalah masalah kesehatan yang terjadi di sini. Yang C, tetap tersenyum dan mampu mengontrol diri. Kayaknya sepertinya ini yang paling tepat. Kita tidak bisa sebagai perawat ya untuk mengatasi masalah psikososial dan budaya, tidak bisa langsung tadi saya katakan menyelesaikan masalah atau memutus mata rantai budaya, apalagi ditambah psikososial secara cepat. Ya, tapi tetap kita harus strateginya adalah tetap tersenyum dan mengontrol diri kita. D, berprasangka negatif terhadap lawan bicara. Ini jelas ya. Ini tindakan maladaptif. Yang E, mendengar aktif atau active listening. Ya, ini juga hampir tepat, tapi karena kondisinya adalah dalam diskusi, maka ketika ada beberapa yang dikatakan salah menurut kita, benar menurut warga, itu juga akan sulit. Maka yang utama adalah bagaimana mengontrol diri kita.
agar mereka bisa menerima. Selanjutnya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, jelas ya? Kasus yang selanjutnya adalah tetap masih kasus promosi kesehatan. Kita baca dulu soalnya. Seorang perempuan berusia 55 tahun datang ke puskesmas mengeluh pusing dan nyeri pundak. Berarti ini lansia nih. Ada keluhan pusing dan nyeri daerah pundak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170, sistolnya dan diastolnya 95 mm Hg. Berarti ini kalau kita jelas ini tanda-tanda apa? Penyakit hipertensi. Pada saat wawancara, nah ini pada saat wawancara, berarti pada asesmen nih, pada pengkajian di wawancara tekniknya, tidak tahu tentang penyakit yang dideritanya, tidak tahu, dan tidak tahu cara perawatannya. Ya, dari kasus tersebut, perempuan 50 tahun tersebut perlu diberikan pendidikan kesehatan. Oke, kita lihat. Pada saat wawancara tidak tahu tentang penyakit yang dideritanya. Berarti kalau kita kembali, domain perilaku itu ada 3. 1, apa? Kognitif atau pengetahuan. Yang kedua sikap atau attitude. Yang ketiga adalah psikomotor. Penyakit yang dideritanya itu adalah kognitif. Ya, kognitif. Dan tidak tahu cara perawatannya. Oke, cara perawatan apa? Berarti cara merawat. Berarti kalau merawat apa? Domain psikomotor. Ya, domain psikomotor. Nah, saya katakan tadi, domain kognitif, afektif, sikap tadi dengan psikomotor, ranah yang paling tertinggi adalah psikomotor. Nah, cara merawat di sini adalah termasuk psikomotor. Pertanyaannya, apakah ini ada kognitif? Betul, tapi ranah yang paling tertinggi adalah psikomotor. Jadi permasalahan di sini kognitifnya juga tidak tahu, ya, psikomotornya juga tidak tahu. Maka kalau kita lihat pertanyaan, tujuan yang paling tepat agar terbentuk perilaku pada kasus tersebut di atas adalah A. Memahami, B. Menyebutkan, C. Menerapkan, D. Menganalisis, E. Merespon. Kita bahas. Saya ulangi ya, di pertanyaan ini lebih kecenderungan kepada psikomotor. Walaupun kognitifnya ada, tapi kita kembali ranah yang paling tertinggi psikomotor. Sehingga ranah paling tertinggi itulah yang kita perlu treatment atau kita intervensi. Ya, jelas ya? Jadi kalau kita lihat soal di sini adalah ranah psikomotor. Maka tujuannya untuk mengatasi psikomotor itu dengan cara apa? A. Memahami. Kalau memahami itu bagian dari kognitif. Ya. Menyebutkan dari kognitif. Menerapkan psikomotor, menganalisis kognitif, merespon sikap. Karena pertanyaan kalau lihat datanya lebih kecenderungan adalah kepada psikomotor. Jadi jawabannya saya ulangi, memahami kognitif, menyebutkan kognitif, menerapkan adalah psikomotor, menganalisis adalah kognitif, merespon adalah sikap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menerapkan. Jadi tujuan yang paling tepat untuk merubah perilaku, nah, si ibu ini harus mampu menerapkan, ya, agar apa? Perawatan yang tidak tahu dia akan menjadi mampu. Kembali, jika psikomotornya baik, kita mengasumsikan kognitifnya juga baik. Maka bukannya memahami atau menyebutkan kognitifnya yang kita selesaikan. Maka yang kita selesaikan adalah psikomotornya, cara perawatan. Yaitu dengan cara tujuannya menerapkan bagaimana cara merawat, mengaplikasikan.
menganalisasikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan review yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh soal yang saya bahas tadi, yang saya buat tadi, lalu kita bahas, kita analisis jawaban dari soal tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami. Tentunya contoh latihan soal yang tadi belum tentu soal tersebut ada di dalam nanti uji kompetensi. Tidak. Tapi dalam hal ini saya mencoba agar teman-teman ketika menemukan kasus di dalam soal tersebut, gunakan analisis, manajemen analisis untuk pemikirannya. Jadi thinking analisisnya gunakan karena Anda sebagai nurse, profesi nurse. Disinilah saya mencoba melatih pembedahan soal kasus-kasus dengan menganalisis masing-masing dari suatu jawaban. Jadi tidak serta-merta Anda langsung menjawab, tapi analisis dulu kasusnya. Dan tentunya di dalam uji kom ini waktunya hanya singkat. Satu soal, 1 menit. Soalnya 180 soal dengan waktu 3 jam. Jadi satu soal, 180 menit, 180 soal. Waktunya 180 menit, berarti 1 menit per soal. Nah ini perlu daya pikir dan ada waktu untuk kita menganalisis dalam tempo waktu 1 menit. Itulah yang perlu yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.